الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha, kemudian bermusyahadah liqa dengan Allah Azza wa Jalla. Peristiwa ini terjadi pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas biqudratillah wal iradatillah, atas kuasa kehendak dan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah utarakan kepada hambanya sehingga kita mampu memahami dari setiap apa yang Allah utarakan kepada hambanya. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar makana lahumul khiyarah. Allah lah yang menciptakan akan dirimu sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ia pula lah yang memberikan pilihan yang terbaik untuk dirimu. Maka nalahumul khiyarah. Dan tidak ada pilihan yang terbaik bagi dirimu melainkan hanya pilihan Allah semata-mata yang berlaku atas dirimu. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul itu bukan atas kehendak, pilihan, dan maunya beliau. Tapi semua itu terjadi atas kehendak dan pilihan Allah kepada hamba yang ia kehendaki. Tentunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita. Iktibar dan pelajaran bagi kita ini artinya bahwa setiap umatnya mesti mampu mencontoh dan meladani baginda Rasul di dalam melakukan suatu proses Isra dan Mi'raj untuk bermusyahadah dan liqa dengan Tuhannya. Kalaulah baginda Rasul telah mencontohkan kepada umat bagaimana cara berisra dan Mi'raj kepada Allah, maka kita sebagai umatnya mesti mencontoh dan meladani baginda Rasul. Bagaimana pula cara kita berisra dan Mi'raj kepada Allah itu. Makanya Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu tidak hanya terkhusus buat diri baginda Rasul seorang saja, tetapi Isra dan Mi'raj itu kepada seluruh umatnya yang telah ada mahabbah, yang telah ada kerinduan yang kuat untuk berliqa dan bermusyahadah dengan Tuhannya. Inilah yang Allah utarakan kepada setiap kita ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar hati dan jiwamu telah bermahabbah, telah rindu dan cinta, ingin berjumpa dan bersua dengan Allah, fattabi'uni, kata Rasul. Maka ikutilah diriku, contoh dan teladanilah aku, kata Rasulullah. Karena aku telah berliqa dan bermusyahadah dengan Allah, maka bagi dirimu yang ingin berliqa dan bermusyahadah dengan Allah, maka ikutilah jejak langkahku, kata baginda Rasul. Makanya setiap diri kita ini mesti mampu kita ini berliqa dan bermusyahadah dengan Allah. Siapa yang telah berliqa dan bermusyahadah dengan Allah sebelum habisnya usia umurnya di alam dunia ini, maka Allah pun akan mencintai akan dirinya.
Allah akan mengampuni akan dosa-dosa dan kesalahannya. Inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang telah sampai makom dan pahamnya kepada Rabbul Izzati. Sehingga perjalanan kehidupan dia di alam dunia ini sampai perjalanan kehidupan di alam akhiratnya, itulah orang-orang yang selamat. Di mana pada hari itu tidak ada lagi namanya bantuan dan pertolongan Bapak Ibu. Jikalau kita paham dan menyadari bahwa pada hari itu tidak ada lagi nanya bantuan dan pertolongan, lalu siapa yang bisa selamat pada hari itu? Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat pada hari itu, kata Allah, adalah orang-orang yang datang menghadap akan diriku, di mana hatinya telah bermusyahadah, hatinya telah bermi'raj dengan aku, kata Allah. Hati yang telah bermusyahadah dan bermi'raj dengan Allah, hati yang telah berliku dan bersumpah dengan Allah. Ini yang katakan namanya hati yang salim. Hati yang telah berisra mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menelaah, untuk menelusuri lebih dalam bagaimana cara kita bermi'raj kepada Allah, dan bagaimana pula cara baginda Rasul bermi'raj kepada Allah. Tentu semuanya ini ada sebab dan musababnya Bapak Ibu. Likulli syai'in bisababihi, kata Rasul. Tiap-tiap segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin Rasulullah itu berisra mi'raj kalau tidak diawali dengan suatu sebab. Maka sebab ini kita mencoba untuk menelaahnya, memahaminya, sehingga masing-masing kita ini mesti mampu berisra mi'raj kepada Allah sebelum habisnya usia umur kita. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau diisra mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha, ada peristiwa yang terjadi pada diri beliau Bapak Ibu. Peristiwa yang terjadi pada diri beliau yang pertama, meninggalnya istri beliau yang bernama Khadijah, tempat curahan dan tambatan hati beliau. Kemanapun beliau berjuang menegakkan kalimah la, namun istri beliau Khadijah ini selalu memberikan support dan semangat bagaimana tegaknya kalimatullah ini di muka bumi ini. Namun istri yang beliau cintai, istri yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan kepada beliau untuk berdakwah, atas kudratillah beliau pun meninggalkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia biasa yang memiliki hati dan rohani yang penuh dengan sifat cinta dan kasih sayang. Tentu beliau juga sedih Bapak Ibu. Namun sedihnya beliau tidak membuat beliau itu patah arang, patah semangat di dalam menyampaikan dakwah ini. Bagaimana tegaknya kalimatillah ini. Setelah istri beliau meninggal dunia pada berumur 65 tahun. Pada tahun yang sama Bapak Ibu. Tidak lama setelah istri beliau meninggal, maka diiringi pula oleh paman beliau yang bernama Abu Talib, yang senantiasa memberikan bantuan, belaan dan moral kepada kepunaannya Muhammad. Dia senantiasa memberikan semangat dan support juga kepada baginda Rasul. Apapun yang dihadapi, rintangan apapun yang ditemui oleh baginda Rasul, pamannya siap memberikan pembelaan terhadap keponakannya. Namun pamannya yang senantiasa memberikan pembelaan kepada baginda Rasul juga berpulang ke rahmatullah. Berlarut kesedihan yang terjadi pada baginda Rasul Bapak. Dalam keadaan hati yang sedih, beliau tetap yakin dan percaya bahwa semuanya ini adalah bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah kepada dirinya. Allah ingin menguji keimanan kesabaran beliau. Apakah beliau itu
Mampu untuk selalu istiqomah berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Menegakkan kalimat ilah. Atau beliau mundur dan surut hati dan jiwanya menjadi seorang nabi dan rasul. Dalam keadaan sedih dan duka Bapak Ibu, beliau tetap pergi berdakwah Bapak Ibu. Kemana Rasulullah berdakwah? Kemana Rasulullah itu menegakkan kalimat ilah? Beliau pergi berdakwah ke negeri Taif Bapak Ibu. Ketika beliau berdakwah ke negeri Taif, yang dibawanya sebagai sahabat yang mendampingi diri beliau, ini yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah lah yang mendampingi, yang mengiringi perjalanan Rasulullah dan berdakwah. 10 hari beliau berdakwah di negeri Taif. Tapi apa yang terjadi pada diri beliau? Dakwah beliau ditolak Bapak Ibu. Dakwah beliau itu tidak diterima oleh masyarakat dan penduduk Taif. Bukan hanya sekadar ditolak dan tidak diterima dakwah beliau, tapi beliau pun disakiti, dilempari dengan batu. Disitulah baginda Rasulullah. Kaki beliau itu luka dan berlumuran darah Bapak Ibu. Tapi Zaid bin Harisah sebagai sahabat, teman setia bagi baginda Rasul, melihat junjungannya, melihat baginda Rasul dilempari oleh masyarakat dengan batu, maka Zaid bin Harisah pun mampu menjadikan dirinya sebagai tameng dan tirai. Bagaimana junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dirinya tidak kena lempar batu. Maka Zaid bin Harisah lah sebagai tabir, dinding dan tirai untuk menghalangi baginda Rasul. Namun pada saat Zaid bin Harisah menjadikan dirinya sebagai tabir dan dinding bagi baginda Rasul, Zaid bin Harisah pun Bapak Ibu juga tidak luput daripada lemparan batu. Kedua-duanya sama berlumuran darah, tubuh dan kakinya Bapak Ibu. Namun pada saat yang genting seperti itu, turunlah malaikat mendatangi dan menemui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, kata Jibril, bukankah engkau ada sebagai seorang Habibullah, kekasih Allah? Doamu mustajab ya Rasul. Jikalau engkau ingin membalas dendam terhadap perbuatan mereka kepada dirimu ya Rasul, mintalah kepada Allah. Maka sekejap mata, gunung-gunung yang ada di Taif ini akan aku angkat dan aku jatuhkan dan aku timpakan kepada mereka. Lalu apa ucapan dan jawaban baginda Rasul Bapak Ibu? Wahai Jibril, aku ini diutus oleh Allah bukanlah untuk melaknat akan penduduk Taif, bukan untuk memberikan azab kepada mereka. Akan tetapi aku ini diutus oleh Allah. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk mengajak dan menuntun mereka bagaimana mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ketika itulah baginda Rasul muncul satu doa yang terbit dari hatinya yang telah bermakrifat kepada Allah. Apa doa baginda Rasul? Yang menyakiti hati beliau dan sahabat beliau. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah mereka hidayah dan petunjuk ya Allah. Karena mereka ya Allah tidak mengenal dan tidak memahami siapa yang dilemparnya ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Begitulah Rasulullah Bapak Ibu merayu Tuhannya, menggoda Tuhannya. Bagaimana Allah tidak murka terhadap mereka? Kalau Allah murka kepada mereka karena mereka telah menyakiti kekasihnya, maka seluruh penduduk Taif itu akan dibinasakan Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Dengan mereka menyakiti baginda Rasul, jangan-jangan nanti Allah murka dan membinasakan umat itu.
Karena Allah telah menyampaikan, man adani waliyan faqad hazantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, menyakiti waliku, kata Allah, sudah sama dia berperang mengangkat senjata melawan aku. Begitulah Allah menjaga, memelihara dan melindungi akan kekasihnya. Takut Rasulullah, Bapak Ibu. Takut turunnya bala dan bencana kepada mereka. Disitulah Rasulullah itu, dengan sifat Rahman dan Rahimnya, disitulah beliau merayu dan menggoda Allah. Bagaimana Allah menahan murkanya kepada mereka. Wahai Jibril, jikalaulah mereka hari ini, ayah dan ibu mereka, tidak beriman, ya Jibril, aku masih punya harapan. Mudah-mudahan anak-anaknya ke depan beriman. Andai kata anak-anaknya juga belum beriman, ya Jibril, aku masih punya harapan. Mudah-mudahan cucunya nanti beriman. Andai kata cucu mereka juga belum beriman, ya Jibril, aku masih punya harapan. Mudah-mudahan cicit-cicit mereka itu beriman. Begitulah harapan Rasulullah. Di dalam berdakwah, diletakkannya, digantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau sadar, Bapak Ibu, beliau mengerti dan paham. Karena yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk, yang bisa membuka hati yang terkunci dan tergembok tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah utarakan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Hei Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, kepada orang yang engkau kasihi. Karena engkau bukanlah Tuhan mereka. Namun yang bisa memberikan hidayah, yang bisa memberikan petunjuk, yang membuka gembok hati telah terkunci, kata Allah, tidak lain adalah aku. Akulah Tuhan dari mereka. Akulah Tuhan daripada ayahnya, ibunya, anaknya. Karena aku Tuhan daripada ayah mereka, ibu mereka, anak-anak mereka. Dan Tuhannya manusia dan sekalian alam. Maka akulah yang bisa memberi hidayah dan petunjuk. Innahu azizun hakim, kata Allah. Karena aku ini adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Inilah sebagai bentuk rahasia cerita dan sandiwaranya Allah kepada baginda Rasul dan kepada diri kita. Kalau Allah berbuat, Allah berkehendak. Bagaimana manusia yang ada di muka bumi ini beriman? Mudah bagi Allah, Bapak itu. Ini yang Allah maksudkan. Walau sa'arabuka la'amana man fil ardi kulhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau aku mau, kata Allah, kalau aku mau berkehendak, seluruh penduduk langit dan bumi ini, kata Allah, tanpa kecuali semuanya patuh. Semuanya menjadi orang-orang yang beriman dan penurut kepada aku, kata Allah. Karena aku Tuhan mereka. Aku yang membolak-balik hati mereka. Tapi aku tidak mau, kata Allah. Aku ingin melihat akan kebesaran diriku. Aku ingin melihat kesempurnaan diriku. Aku akan melihat hasil cerita daripada apa yang telah aku rencanakan, kata Allah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, kata Allah. Kenapa kamu memaksakan kehendak dirimu, memaksakan nafsumu supaya mereka beriman semuanya, kata Allah. Bukankah Tuhan mereka bukanlah kamu, akan tetapi adalah aku, kata Allah. Disinilah baginda Rasul sabar untuk selalu istiqomah berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Karena tugas beliau bukan memberi hidayah. Tugas beliau itu bukan memberi petunjuk. Tapi tugas beliau dan tugas Bapak Ibu dan kita semua ini adalah menyampaikan yang hak. Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan hidayah dan petunjuk. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Siapa yang ingin masuk surga? Surga itu ada jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka? Neraka juga ada jalannya. Jadi kita tinggal memberitahukan kepada mereka. Ini jalan yang diridhoi, ini jalan yang dimurkai.
Ini yang Allah maksudkan. Wa hadainahun najdain imma syakiran wa imma kafura. Aku telah beri hidayah dan petunjuk kepada dirimu, kata Allah. Ada petunjuk kepada kebaikan dan ada pula petunjuk kepada keburukan. Kamu mau pilih yang mana, kata Allah. Imma syakiran wa imma kafura. Bagi yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, tentu dia akan mengikuti jalan kebenaran, jalan hidayah dan petunjuk. Karena dia tahu bahwa jalan kebenaran, hidayah dan petunjuk itulah jalan yang selamat. Tapi bagi orang yang kafir, bagi orang yang tertutup akal fikirnya, yang tidak mampu memahami akan yang hak dan kebenaran, dia selalu condong mengikuti hawa nafsu dan keinginannya. Inilah satu rahasia yang Allah bukakan kepada Nabi dan Rasul dan kepada diri kita ini. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita ini untuk selalu patuh mengikuti kehendak dan maunya Allah. Walaupun yang baik Allah yang ciptakan dan Allah yang jadikan. Yang buruk juga Allah yang ciptakan dan Allah yang jadikan. Namun yang baik disuruh oleh Allah dan diridhoi oleh Allah bagi yang melakukannya. Sedangkan yang buruk dilarang oleh Allah dan dimurkai bagi orang yang mengerjakannya. Afala taqilun, kata Allah. Afala tatafakkarun, kata Allah. Kenapa tidak kamu pikirkan akan hal itu, kata Allah. Inilah satu cerita dan sandiwaranya aku, kata Allah. Aku ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling sempurna imannya. Siapa yang paling sempurna Islam, tauhid dan makrifatnya kepada aku, kata Allah. Pada saat mereka telah mengenal akan diriku, anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku, ya Allah, dan aku adalah hamba-Mu. Begitulah kita telah mengenal, bersaksi kepada Allah sebelum roh itu dibungkus oleh tubuh jasmani. Sebelum roh itu diberi namanya kesing yang bernama tubuh jasmani, kita telah mengenal dan bersaksi di hadapan Allah. Namun Allah ingin melihat bukti. Allah ingin melihat bukti dari apa yang telah kita saksikan. Bukti dari apa yang telah kita ucapkan di hadapan Allah. Maka dibentangkanlah Allah namanya alam dunia dan alam sahadah ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Aku ingin melihat siapa yang paling baik amalnya, kata Allah. Apakah hati dan jiwanya masih patuh kepada aku sebagai Rabb-nya? Atau dia bertuhan kepada nafsu dunia dan akal fikirnya, kata Allah. Inilah cerita dan sandiwaranya aku. Makanya ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat berat itu, Bapak Ibu, beliau mampu berlaku sabar dia. Kenapa beliau mampu berlaku sabar? Karena beliau mampu memandang Allahnya di balik segala sesuatu itu. Bukankah Allah katakan, kullu min indillah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tiap-tiap segala sesuatu itu datangnya daripada sisiku, hai Muhammad. Akulah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang diperbuat oleh dirimu. Akulah yang menciptakan manusia dan apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Ketika Rasulullah mampu memandang akan rahasia Allah ada pada diri mereka. Zahirnya manusia yang nampak berbuat kepada baginda Rasul dan sahabatnya. Namun hakikatnya, nyatanya, fiilnya Allah di situ memberikan ujian dan cobaan kepada baginda Rasul. Karena Nabi hatinya yang telah kasat, hatinya yang telah terang dan bersinar, sehingga dia mampu memandang fiilnya Allah di balik segala sesuatu. Disitulah beliau itu mampu menyikapi itu dengan sabar. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul. Al-qalbu kamislil mir'aman nazara fihi tajalla rabbahu. Hati yang telah bersih, hati yang telah bening, hati yang telah suci, hati yang telah ada nur Allah di dalamnya, itu adalah ibarat cermin, kata Rasulullah. Barang siapa yang mampu memandang cermin ke dalam hatinya,
maka terlihatlah akan wujud kebesaran Allah yang nyata, senyata-nyatanya berbuat di dalam hidup ini. Mana mungkin Bapak Ibu, orang-orang top itu mampu melempar baginda Rasul dengan batu kalau tidak ada kudrat, kalau tidak ada iradah. Mana mungkin mereka itu bisa melempar Rasulullah kalau tidak ada samak basar kalam. Dan tidak mungkin mereka itu mampu melakukan itu kepada Rasul kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada hayat. Siapa yang samak basar, siapa yang kalam, siapa yang kudrat dan iradah, dan siapa yang hayat? Tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Maka iman baginda Rasul bukan hanya iman di bibir. Iman baginda Rasul bukan hanya iman retorika dan bahasa. Tapi iman baginda Rasul mampu memandang nama Allah di atas segala-galanya. Ketika itulah beliau mampu mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah dan petunjuk, ya Allah. Sanggup mereka melakukan itu, Bapak Ibu. Namun ketika beliau sudah sadar dan memahami bahwa dakwah beliau ditolak di negeri Taif, beliau pun balik lagi ke negeri Makkah, Bapak Ibu. Pulang kampung Rasulullah itu, Bapak Ibu. Setelah Rasulullah itu balik lagi ke Makkah, karena dakwah beliau tidak diterima, terjadi apa namanya, Bapak Ibu? Pemboikotan. Di mana kaum muslimin dilarang untuk mendapatkan bahan pokok untuk makan sehari-hari, Bapak Ibu. Siapa di antara penduduk Makkah yang memperjualbelikan makanan pokok sembako kepada kaum muslimin, itu akan mendapatkan azab dan siksa, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah dengan umat muslim itu, Bapak Ibu, Rasulullah dengan kaum muslimin, payah dan sulit, Bapak Ibu, untuk mendapatkan makanan harian itu. Tidak boleh diperjualbelikan kepada sahabat-sahabat Rasul, kaum muslimin itu. Berapa tahun lamanya, Bapak Ibu? 2 tahun, Bapak Ibu, lamanya itu. Namun karena kesabaran baginda Rasul dalam membimbing dan menuntun umatnya, maka ujian yang sangat melelahkan, ujian yang sangat berat itu mampu dilewati oleh baginda Rasul dan sahabat-sahabat beliau. Ketika itulah Allah berikan hati dan jiwa mereka yang cerdas dan cemerlang, Bapak Ibu. Maka ketika mereka mendapatkan ujian yang sangat berat itu, muncullah ide-ide yang kreatif. Dicarinya lah lumut-lumut yang menempel di dinding-dinding batu, Bapak Ibu. Di batu-batu cadas itu, lumut itu dikorek, dikikis oleh mereka. Dikumpulkanlah lumut itu yang telah dikikis, dimasukkan dalam sebuah bejana baskom, dicuci, lalu itu diulam, Bapak Ibu. Pengganti makanan pokok itu, Bapak Ibu. Pengganti gandum. Bare bahasa awaknya di situ. Bagaimana perut yang lapar itu bisa tidak lapar. Jadi lumut itulah sebenarnya pengganti dan penang lapar. Namun pada saat yang genting itu, Bapak Ibu, pada saat ujian yang sangat berat itu, sampai-sampai dikatakan tahun itu sebagai tahun kesedihan, tahun duka cita, Amul Husni, tahun kesedihan. Maka masa dan ketetapan yang Allah tentukan kepada diri beliau itu telah sampai. Maka malam tanggal 27 Rajab itu, Bapak Ibu, pada malam Senin tahun ke-11 nubuah kenabian beliau, disitulah Rasulullah diundang oleh Allah untuk menghadap dan menghadiri akan jamuan Tuhan itu. Datanglah Jibril dan Mikail pada malam hari itu, Bapak Ibu, membawa baginda Rasul. Padahal baginda Rasul pada malam hari itu tidur di rumah bibinya, Ummu Hanik.
Rasulullah itu tidur didampingi oleh pamannya Hamzah dan Ja'far. Pada malam itu dibawalah Rasulullah ke sumur Zam-Zam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah yang kita coba untuk menelusurinya peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah itu. Sehingga kita mampu mengambil hikmah dan iktibar bahwa setiap kita mesti mampu berisra mi'raj kepada Allah. Maka jalan untuk berisra dan mi'raj kepada Allah tidak lain adalah tazkiyatul qalbiyah, membersihkan akan hati kita ini. Inilah Bapak Ibu, kita mencoba untuk memahaminya lebih dalam tentang proses Isra dan Mi'rajnya ini. Jadi Isra dan Mi'raj ini kita bagi kepada 3 fase Bapak Ibu, 3 bahagian. Nah, 3 fase dan 3 bahagian itu ya. Yang pertama disebut namanya fase Islam. Fase Islam ini disebut namanya fase syariat. Fase Islam dan fase syariat itu, ini yang dikatakan namanya perjalanan dunia. Perjalanan dunia Bapak Ibu. Perjalanan dunia itu, Rasulullah itu perjalanan menembus masa depan. Perjalanan yang masuk ke dalam ruang dan waktu. Nah, jadi perjalanan Islam, perjalanan syariat, perjalanan dunia, ini adalah perjalanan masa depan. Fase yang kedua, ini yang disebut namanya fase iman. Fase iman ini disebut thorikat. Fase thorikat ini yang dikatakan perjalanan akhirat. Kemudian fase yang ketiga, yang terakhir, itu fase ihsan namanya. Fase ihsan ini yang disebut namanya fase hakikat. Atau dikatakan fase musyahadah. Fase musyahadah itu fase menyaksikan ya berliku dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah melakukan proses Isra dan Mi'raj, ya. Isra itu fase syariat atau Islam, disebut namanya Isra. Sedangkan fase akhirat, thariqat iman, ini disebut namanya Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, maka yang terjadi pada diri baginda Rasulullah itu, ini disebut namanya tazkiyatul qalbiyah namanya Bapak Ibu. Tazkiyatul qalbiyah itu adalah pembersihan dada beliau. Pembersihan hati. Karena hati ini adalah wilayah, media dan jalan bagaimana Rasulullah itu mampu bermi'raj kepada Allah menembus 7 petala langit. Jadi jangan Bapak Ibu salah pula memahaminya. Kalau begitu ya Ustadz, berarti hati Nabi itu penuh dengan nifaq-nifaq batin. Enggak. Hati Nabi itu bersih Bapak Ibu. Hati Nabi itu suci. Hati beliau dibersihkan, disucikan. Itu ambil hikmah dan iktibar bagi kita. Kalau kita ingin bermi'raj, mencontoh baginda Rasul, maka jalannya hendaklah kita juga membersihkan kolbi dan hati kita ini. Sebab apabila hati kita itu kotor, hati kita berlumut, maka terhijablah ruhani kita itu untuk menembus 7 petala langit. Ini Allah katakan, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama.
orang-orang yang mendustai Allah. Lalu ia bersifat sombong. La tufattahu lahum abwabus sama, kata Allah. Maka tidak kami bukakan pintu langit bagi mereka. Allah tutupkan pintu langit bagi mereka. Kalau hati mereka itu penuh dengan nipak-nipak batin, penuh dengan sifat takbur dan dengki. Maka Nabi cuma sebagai contoh dan teladan. Nabi itu sebagai iswatun hasanah. Jadi siapa yang ingin bermi'raj, contohlah Nabi. Kalau Nabi hatinya dibersihkan, maka kita ingin bermi'raj juga dibersihkan hati kita. Mana yang hati itu yang dibersihkan, Bapak Ibu? Jadi hati ini, Bapak Ibu, ada yang zohirnya, ada pula yang batinnya. Hati ini ada yang zohir, dan ada pula namanya yang batin. Jadi yang zohir ini ya, untuk menyatakan yang batin. Ya. Yang pertama kita lihat dulu. Ya. Hati yang zohir ini disebut namanya dengan jantung, bukan liver. Ya. Jadi hati dalam Al-Quran, dalam hadis yang dikatakan kolbun itu, kolbu itu maksudnya bukan liver, tapi adalah jantung secara zohir. Makanya Allah katakan fi qulubihim maradun, bahwa di dalam hatimu itu penuh dengan penyakit. Kalaulah hati kita itu penuh dengan penyakit, apa penyakit yang ada di dalam hati? Itu yang mesti kita kenali, itu yang mesti kita pahami. Kalau sudah kita kenali penyakit yang ada dalam hati kita, maka di situ pula kita bisa memberikan obat dan penawarnya, Bapak Ibu. Maka yang ada di dalam hati yang penuh dengan penyakit itu, ya, ini yang disebut namanya dengan ya, hawa. Nah, ini Bapak Ibu, ini dikatakan hawa, penyakit hawa itu di sini di ujung jantung nih. Nah, hawa, kalau ini kotor nak dibersihkan dia naik ke atas. Ini namanya nafsu. Penyakitnya. Nah, kalau nafsu ya sudah menjalar di dalam hati itu, nah, dia terus menjalar ke dalam sudur yang namanya ini yang disebut cinta dunia, hubud dunia. Tidak juga dibersihkan Bapak Ibu. Menjalar ke atas, inilah muncul namanya sifat iblis. Tidak juga dibersihkan, barulah muncul di dalamnya sifat setan. Ini yang dibersihkan. Karena itu adalah hijab, itu adalah dinding. Itu adalah tembok pemisah. Yang membuat rohani kita itu tidak mampu menembus 7 petal langit. Karena Allah katakan apa? Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Sesungguhnya kami ciptakan, kami jadikan di atas diri kamu itu ada 7 lapis langit. Nih di sini Bapak Ibu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini di atas kita itu ada 7 langit, 7 jalan. Untuk mampu kita naik ke 7 lapis langit, mesti ini dibersihkan. Kalau tidak, la tufattahul lahum abwabus sama. Kami tutup pintu langit bagi dirimu. Kalau Allah sudah tutup pintu langit bagi diri kita, maka rohani kita tidak akan pernah naik ke atas. Karena Allah tutup. Ini yang terjadi pada diri Rasulullah, dibersihkan. Setelah ini dibersihkan, hawa, nafsu, cinta dunia, sifat iblis dan setan dibersihkan. Dimasukkanlah ke dalamnya itu, setelah bersih, ini yang dimasukkan namanya di dalam hawa ini adalah nur iman, cahaya iman. Ini yang Allah maksud. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan. Lalu aku pula lah yang menanamkan keimanan itu selalu tertancap di dalam hatimu, kata Allah.
Setelah dimasukkan di dalamnya ini iman, maka di dalam hati sudur ini dimasukkanlah namanya nur Islam. Nur patuh Bapak Ibu, nur penurut. Jadi kalaulah hati itulah mendapat pancaran cahaya iman, disitulah duduknya Islam itu. Menjadi orang yang patuh, menjadi orang penurut, itu yang selamat. Dimasukkan ke dalam hatinya ini namanya sifat tawakal. Sifat berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang patuh dan penurut, maka semua urusan hidup dan diri kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau hati dan jiwamu telah bulat, yakin kepada aku inilah Rabbmu. Tidak bimbang kita dengan kemampuan Allah, tidak ragu kita dengan janjinya Allah. Fatawakkal 'alallah. Serahkanlah urusan hidupmu, serahkan urusan dirimu kepada aku. Siapa yang menyerahkan urusan hidup dan dirinya kepada aku, fahuwa hasbu, kata Allah, aku yang jamin, kata Allah. Di sini duduk tawakal tuh. Dimasukkan ke dalam dada Nabi. Setelah ada nur tawakal, barulah muncul namanya ma'rifat, Bapak Ibu. Muncul ma'rifat dalam ini. Disitulah dia mengenal akan rahasia Allah tuh. Tahu dia namanya rahasia dunia, tahu dia namanya syariat dunia, tahu dia namanya hakikat dunia. Kalau udah kenal dia akan rahasia dunia, syariat dunia dan hakikat dunia, tempat kita ini diuji, dicoba, dievaluasi oleh Allah. Maka disitulah Allah melalui malaikatnya tadi itu memasukkan namanya nur hikmah ke dalamnya. Ini namanya hati secara zahir Bapak Ibu. Ini mesti dibersihkan. Ya. Kalau tidak dibersihkan, nggak akan pernah bisa. Ini secara zahir. Namun secara batin, ya, mana yang dikatakan kolbu? Mana yang dikatakan namanya dengan hati? Secara batin Bapak Ibu, yang dikatakan hati itu bukan yang sekumpal daging tuh. Bukan yang berdarah. Tapi yang halus, yang tidak berdarah, yang tidak bisa dilihat Bapak Ibu. Yang halus, yang tidak berdarah, yang tidak bisa dilihat, ini disebut namanya dengan ruhani. Yang katakan hati ruhani, yang secara batin. Dalam kajian tauhidnya disebut namanya latifatu qalbu rabbani. Hati yang halus. Mana yang hati yang halus itu yang mesti dibersihkan. Sebagai 7 petala langit. Karena ada langit yang jauh di luar diri. Ada langit yang terdekat pada diri. Inna zayyana sama dunia bizinatil kawakib. Sesungguhnya aku telah menghiasi langit yang terdekat itu di dalam dirimu dengan cahaya bintang-bintang. Jadi langit yang terdekat itu Bapak Ibu, itu adalah di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Jadi bukan langit di luar diri maksudnya. Langit yang terdekat di dalam diri. Itu yang disebut namanya ruhani. Hati ruhani. Maka hati ruhani itu juga terbagi lagi Bapak Ibu. Lihat. Ada namanya hati sudur namanya Bapak Ibu. Ini yang batin. Hati sudur. Ini yang dibersihkan. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati fuad. Di dalam hati fuad ini ada namanya hati kulub. Di dalam hati kulub ada namanya hati sagafa. Atau disebut namanya hati bahjatul kulub. Di dalam hati sagafa atau bahjatul kulub, ini disebut namanya hati lubban. Di dalam hati lubban itu, disitulah letaknya sir.
Di dalam sir itu ada nur. Dan di dalam nur itu aku, kata Allah. Allah penuri. Maka secara batin, secara rohani, ini yang mesti dibersihkan Bapak Ibu. Sedangkan yang zahir ini untuk menjelaskan, untuk menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau tidak ada yang zahir, bagaimana kita akan menjelaskan dan menceritakan yang batin ini? Jadi yang zahir ini menunjukkan yang batin sebenarnya. Ini yang mesti bersih. Ini yang dikatakan 7 petala langit yang ada di dalam diri kita. Ini yang disebut namanya pintu langit. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.